Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari ayatnya yang ke-20 bagian B. Di situ dikatakan, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kutipan dari tema kita pada hari ini merupakan janji Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Itulah pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus, lalu membaptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal, serta mengajarkan kepada mereka ajaran Kristus. Nah, saudara, ada beberapa kebenaran penting yang bisa kita lihat ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam mereka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, kita melihat pribadi yang menyertai para murid dalam melaksanakan amanat agung, itulah Tuhan Yesus Kristus sendiri. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus tidak hanya mengutus mereka untuk melaksanakan amanat agungnya, tetapi juga Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia sendiri yang akan menyertai para murid di dalam melaksanakan amanat agung Kristus kepada seluruh dunia. Nah, saudara, menarik sekali istilah "aku". Ya, "aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Istilah "aku" di situ memang jelas itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi saudara, istilah "aku" ini bukan sembarangan kata atau istilah yang bisa digunakan untuk semua orang. Lembaga Alkitab Indonesia memakai huruf besar, ya, kata A-nya itu dipakai huruf besar, "aku". Ya, mengapa demikian? Tentu ada alasannya. Ya, kata "aku" memakai huruf besar bukan hanya menunjuk kepada Tuhan Yesus, tetapi ada makna yang terkandung di dalam kata "aku" yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia dipakai huruf A besar atau huruf kapital, huruf besar dari kata "aku" itu. Saudara, istilah "aku" yang dalam bahasa Yunani dipakai kata ego ini, yang sama dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata anihu, ini merupakan sebuah pernyataan yang hanya digunakan untuk Allah sendiri. Ya, jadi kata ego ini, kata Ibrani anihu atau "aku" dalam huruf A yang besar yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini menunjukkan bahwa pernyataan itu hanya digunakan untuk Allah sendiri. Dengan kata lain, saudara, pernyataan ini tidak bisa digunakan oleh siapapun juga selain hanya Allah sendiri. Kenapa? Karena kata ini mengandung pengakuan atas keilahian dan supremasi daripada Allah sendiri. Ya, apa supremasi? Supremasi bicara bahwa Allah lah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Ego ini
atau yang dalam bahasa Ibrani-nya anihu, ini mengungkapkan keberadaan Allah yang kekal. Ya, dia kekal. Dia tidak bergantung pada siapapun atau apapun juga. Ego eimi, ya, aku yang telah ada, aku yang sedang ada, dan aku yang akan ada. Ya, ini menunjukkan kekekalan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak bergantung pada siapapun atau apapun juga. Jadi kalau ada orang yang mencoba menggunakan kata ini untuk dirinya sendiri, mengklaim kata ini untuk dirinya sendiri, maka dia sedang menghujat Allah. Itu semua merupakan tindakan atau bentuk penghujatan, kesombongan, dan upaya untuk menyetarakan diri dengan Allah. Itu sebabnya saudara, di dalam beberapa peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, ketika Yesus memakai kata ini, ego eimi, yang artinya sama dalam bahasa Ibrani anihu, orang Yahudi yang mendengar Yesus mengatakan itu, mereka menjadi marah, lalu berusaha untuk melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena orang Yahudi paham betul kata ini. Ya, kata ini hanya digunakan untuk Allah sendiri, dan ketika Yesus mengatakan dirinya ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani-nya anihu, maka Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia sedang mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Ya, itu sebabnya orang Yahudi berusaha untuk melempari Yesus dengan batu, karena Yesus dianggap menghujat Allah. Siapa kamu? Kamu kan anak tukang kayunya si Yusuf. Bapakmu kan Yusuf, seorang tukang kayu. Kamu kan hanya manusia, kok berani sekali kamu mengatakan dirimu ego eimi, kata yang hanya digunakan oleh Allah, kata yang hanya diperuntukkan untuk Allah dan tidak boleh digunakan untuk yang lain selain Allah. Siapapun yang mengklaim menggunakan kata itu untuk dirinya sendiri, maka dia sedang melakukan penghujatan terhadap Allah. Jadi saudara, ketika Yesus menyebut dirinya aku, atau akulah, aku adalah ego eimi, itu berarti Yesus sedang menyebut dirinya sendiri sebagai Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri. Ini merupakan bukti nyata bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudara, mereka yang menyangkal, mereka yang menolak, atau mereka yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, maka itu sama saja dengan menolak Allah sendiri. Ada banyak serangan-serangan terhadap kekristenan, terhadap keilahian Yesus, yang memang sudah sangat basi tapi masih terus dikumandangkan ya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka selalu berkata, di mana di dalam Alkitab Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai Allah. Aku adalah Allah dan sembahlah aku. Kalau ada, maka saya akan menjadi Kristen. Ini semua pertanyaan yang sangat basi, saudara ya, yang terus-menerus diungkapkan, yang terus-menerus dipakai untuk menyerang kekristenan. Padahal di dalam Alkitab sendiri jelas kata ego eimi ini menunjukkan bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Kalau orang-orang yang menentang kekristenan, yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, meminta bukti keilahian Yesus, maka mereka harus belajar dulu pada zaman di mana Yesus hidup. Konsep orang Yahudi, kata ego eimi itu hanya dipakai hanya oleh Allah. Ketika Yesus memakai kata itu, maka itu Yesus sedang menyamakan dirinya atau mengklaim dirinya bahwa dia adalah Allah. Itu sebabnya orang Yahudi benci dia, karena menganggap dia telah menghujat Allah. Jadi bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Allah ya ini, ya. Dan ada banyak lagi di dalam Alkitab, ya. Jadi saudara, mereka yang menolak, tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Allah, berarti dia sama saja dengan menolak Allah itu sendiri. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita melihat di dalam teks ini, pribadi yang menyertai para murid di dalam melaksanakan amanat agung adalah Allah sendiri. Ya, Allah itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Jadi Allah lah yang menyertai para murid di dalam melaksanakan amanat agung Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa yang menyertai para murid di dalam menjalankan amanat agung Kristus
Ini jelas bukanlah pribadi biasa yang lemah, bukan pribadi yang mati, bukan pribadi yang terbatas, bukan pribadi yang tidak berotoritas penuh, tetapi sebaliknya Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang menyertai para murid dalam melaksanakan amanat agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang memiliki segala kuasa, memiliki segala otoritas, baik di sorga maupun di bumi. Ayatnya yang ke-18. Saudara, siapa sih yang memiliki kuasa dan otoritas yang sedemikian mutlak, baik di sorga dan di bumi, kalau bukan pribadi Allah sendiri? Hanya Allah sajalah yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas mutlak, berdaulat atas segala sesuatu, baik di sorga dan di bumi, dan tidak ada ciptaan yang memiliki otoritas tersebut. Hanya Allah. Dan ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa dia memiliki kuasa dan otoritas atas sorga dan bumi, maka itu membuktikan, itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ya, nah oleh karena yang menyertai para murid dalam melaksanakan amanat agung adalah Allah sendiri, itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian saudara, tidak ada siapapun, tidak ada apapun, atau suatu kuasa apapun yang bisa menghambat, yang bisa menghalangi, yang bisa menggagalkan para murid Yesus itu untuk melaksanakan amanat agung Yesus. Nah saudara, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai para murid adalah Tuhan Yesus Kristus yang sama juga yang menyertai saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Yesus Kristus yang menyertai para murid di dalam mereka menjalankan amanat agung mereka. Yesus Kristus yang sama juga bagi setiap kita yang telah diselamatkan oleh-Nya, bagi setiap kita yang beriman dan percaya kepada Dia. Kita adalah murid-murid-Nya. Dan janji yang telah diberikan kepada para murid-Nya, janji yang sama juga diberikan kepada kita, karena kita adalah murid-murid Yesus. Nah saudara, oleh karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menyertai kita, maka kita bisa menjalani seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, kuasa Tuhan menopang kita sehingga kita bisa terus berdiri teguh dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi, dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kuasa itulah yang menolong kita, memampukan kita, menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga saudara dan saya dimampukan untuk menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi, tantangan dan rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu jugalah, saudara, yang membangunkan kita dari setiap kegagalan dan kejatuhan kita. Sehingga dengan demikian ketika kita jatuh, kita dapat kembali berdiri teguh, belajar dari kejatuhan kita, dan terus melangkah maju, terus bertumbuh, terus berbuah di dalam mengikut Tuhan. Ya, kenapa? Yang menyertai kita bukan kaleng-kaleng. Ya, apapun persoalan dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan menyertai kita. Dan karena Tuhan menyertai kita, pastilah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pastilah Tuhan akan menolong kita. Pastilah Tuhan akan menopang kita. Pastilah Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Pastilah Tuhan akan memberikan petunjuk hikmat-Nya kepada kita di dalam kita menghadapi setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, yang menyertai kita bukan kaleng-kaleng, saudara ya. Yang menyertai kita adalah Allah sendiri, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai kita, Dia kan disebut Immanuel, kan? Allah yang menyertai kita. Maka kita bisa terus giat, kita bisa terus bersemangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengabarkan Injil kepada semua orang. Ya, kita pasti diberikan hikmat oleh Tuhan, kita pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam pelayanan kita, di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, saudara, hari ini kita bisa melayani Tuhan.
Hari ini kita bisa berkobar dalam melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia melaksanakan amanat agung Tuhan. Itu merupakan bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Ya, kita mungkin bisa melewati setiap tantangan dan rintangan di masa-masa yang lalu. Ya, di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan kita, itu semua bukti bahwa kuasa Tuhan betul-betul nyata, betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Allah yang Immanuel, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menyertai kita sehingga kita bisa sampai hari ini melayani Tuhan. Ya, kita bisa tetap setia melaksanakan amanat agung Kristus. Kita tetap berkobar melakukan itu semua. Itu bukti kuasa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kuasa Tuhan Yesus sajalah yang terus menopang, mendukung, menguatkan, dan memampukan saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita sampai kepada saat ini. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menyertai kita, ya, dan tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menghambat atau merintangi kehidupan dan pelayanan kita. Oleh karena Kristus sendiri, Allah sendiri yang menyertai kita, maka ayo kita terus giat, kita terus semangat, kita terus tekun di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam melaksanakan amanat agung Kristus ini. Ya, mari kita terus setia, semangat berkobar di dalam mengikuti seluruh ajaran Kristus dalam seluruh kehidupan kita, dan juga terus setia berkobar semangat di dalam melayani Kristus, di dalam melaksanakan amanat agung Kristus sampai kesudahan zaman. Ya. Nah, saudara, inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang penyertaan Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan sendiri, Allah sendiri, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai perjalanan kehidupan kita dan juga yang menyertai seluruh pelayanan dan pelaksanaan amanat agung yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan kepada para murid di dalam melaksanakan amanat agung ini bersifat permanen. Ya, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kata senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku itu akan sertai kamu, ya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, saudara, istilah senantiasa ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti selalu, juga mempunyai arti selamanya, tidak putus-putusnya. Ya, itu berarti penyertaan Tuhan Yesus kepada para muridnya bersifat permanen, tidak sewaktu-waktu, tidak pernah putus-putus, tidak pernah bisa hilang, dan juga tidak pernah bisa gagal. Ya, ini menunjukkan kepada kita adanya jaminan atau kepastian penyertaan Tuhan bagi para murid Yesus di dalam mereka menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saudara, menarik sekali ya, dengan adanya jaminan dan kepastian penyertaan Tuhan dalam kehidupan para murid, maka tidak heran kalau kita membaca bagian-bagian kitab suci bagaimana para murid melaksanakan amanat agung Yesus. Mereka berani mengabarkan Injil. Mereka tidak gentar terhadap semua tantangan dan rintangan yang berusaha untuk menghambat pemberitaan mereka. Mereka bahkan, saudara, siap untuk mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, bahkan juga mengalami kematian sekalipun demi mengabarkan Injil Kristus kepada segala bangsa. Karena apa? Karena mereka meyakini, mereka merasakan jaminan dan kepastian penyertaan Tuhan. Luar biasa. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita percaya jaminan dan kepastian penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mundur di dalam giat mengikut dan melayani Tuhan. Ketika kita percaya jaminan dan kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Kita akan bertumbuh.
Kita akan dimampukan Tuhan di dalam memerangi dan mengalahkan setiap keinginan dan godaan untuk berbuat dosa. Yes, hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita, sehingga kita bisa mengalahkan setiap keinginan dan godaan untuk berbuat dosa ketika kehadiran Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dosa tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itulah yang memberikan kepada kita kuasa, kekuatan, kemampuan, sehingga saudara dan saya ketika melihat setiap godaan untuk berbuat dosa, kuasa itulah yang menggerakkan, memampukan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya terus berjuang di dalam memerangi dan mengalahkan setiap keinginan dan godaan untuk berbuat dosa. Ya, karena Tuhan menyertai, karena ada kuasa Tuhan. Kita juga saudara akan dimampukan untuk melawan dan mengalahkan tipu muslihat dan kuasa iblis. Ya, ada banyak godaan iblis di sekitar kita, bukan? Dan Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi namaku. Bicara tentang demi namaku berarti ada kehadiran Tuhan di sana. Dan ketika ada kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya, maka di situ juga kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Kristus mampu mendeteksi setiap godaan setan, tipu muslihat setan. Saudara dan saya dimampukan untuk melawan, mengalahkan setiap tipu muslihat dan godaan setan. Ya, itu dia. Kita juga saudara akan dimampukan untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam iman, untuk terus tekun dalam persekutuan, untuk terus hidup dalam kesucian, bahkan terus hidup dalam pengorbanan kepada Kristus. Kita juga akan terus berkobar dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil, baik itu di gereja, dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Kita akan dimampukan. Kenapa? Ada kuasa dalam diri saudara dan saya yang menggerakkan, yang memampukan saudara, sehingga saudara terus berkobar untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Ada kuasa Tuhan yang memampukan. Saudara, Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, mari kita terus maju dan giat dalam mengikut dan melayani Tuhan. Giat, berkobar. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kuasa Tuhan itulah yang akan menopang, memampukan kita. Kehadiran Tuhan itulah yang akan memberikan hikmat dan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita, mengikut dan melayani Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Bersama dengan Tuhan kita pasti mampu melewati situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita pasti mampu menghadapi setiap tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan terus mengerjakan pelayanan dan pemberitaan Injil sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap penuh sukacita. Mari kita terus maju, pantang mundur di dalam mengikut serta melayani Tuhan. Bahkan ketika harus menghadapi tantangan dan rintangan apapun, mari kita tetap setia, terus maju, pantang mundur dalam mengikut dan melayani Tuhan, juga dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Kenapa? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kehadirannya itu, penyertaannya itu bersifat permanen. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini tentang penyertaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kembali memberkati kita. Bisa juga kembali membangunkan semangat kita yang mungkin saudara ada yang sedang dalam keadaan letih lesu, yang sedang dalam keadaan goyah oleh karena berbagai macam tantangan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini. Percayalah, Tuhan menyertai saudara sampai kepada kesudahan zaman. Oleh sebab itu, mari bangkit. Ya,
Mari bangun kembali dari keterpurukan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan saudara. Dia menyertai saudara. Dia akan terus menyertai saudara. Dan akan terus menopang, memberikan kekuatan kepada saudara di tengah-tengah pergumulan tantangan apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara maupun juga dalam kehidupan pelayanan saudara. Mari percayalah bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Oleh sebab itu, tetap semangat di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.